Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat bisa menjalankan aktivitas sehari-hari dengan sehat. Anak-anak, hari ini kita akan memulai materi yang melanjutkan dari materi yang sudah disampaikan oleh Bu Istiqomah. Melanjutkan bab 5 saling menasihati. Sebelumnya marilah kita awali dengan bacaan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Untuk materi bab 5 kemarin sudah dijelaskan oleh Bu Isti tentang ketentuan khutbah sesuai dengan syariat Islam, bagaimana syarat dan rukunnya. Untuk hari ini saya akan menjelaskan hubungannya dengan saling menasihati, yakni tabligh dan dakwah. Yang pertama, tabligh, kita harus tahu apa itu tabligh. Tabligh itu dalam bahasa Arab, dia itu balagha yuballighu tablighan. Jadi kata tabligh berasal dari bahasa Arab yang berarti menyampaikan. Sedangkan menurut istilah, tabligh diartikan menyampaikan ajaran-ajaran Islam baik dari Al-Quran maupun hadis yang ditujukan kepada umat manusia. Orang yang menyampaikan tabligh disebut dengan muballigh. Tabligh sesuai dengan sabda Rasul, balighu anni walau ayah. Sampaikanlah dariku, oleh kalian dariku walaupun satu ayat. Rasul mengatakan bahwa kita memiliki kewajiban untuk menyampaikan ajaran-ajaran Islam sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasul walaupun hanya satu ayat. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian menjadi seorang mubaligh memiliki beberapa syarat. Yang pertama, Islam, baligh, berakal dan memahami ajaran Islam dengan baik. Sudah seyogyanya kita sebagai mubaligh misalnya harus memiliki syarat-syarat yang mumpuni untuk menjadi seorang mubaligh. Kemudian di dalam tabligh ada beberapa etika yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah bersikap lemah lembut, tidak kasar, tidak merusak. Seorang mubaligh tidak perlu memaksa dalam menyampaikan ajaran Islam. Menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Ketika kita menyampaikan kepada orang-orang yang memakai bahasa Jawa, tidak seyogyanya kita memakai bahasa Inggris. Jadi kita gunakan bahasa yang dimengerti oleh yang kita sampaikan, ya. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah dan berdiskusi untuk memperoleh kesepakatan bersama. Materi dakwah yang disampaikan harus mempunyai dasar hukum yang kuat dan sumbernya jelas, yakni bersumber dari Al-Quran ataupun hadis. Menyampaikan dengan ikhlas dan sabar sesuai dengan kondisi psikologis dan sosiologis para penerimanya. Jadi tidak perlu kita memaksa. Saya contohkan satu, ketika seorang wali dari Jawa Tengah menyampaikan dakwahnya atau tablighnya dengan cara wayang atau gamelan, maka itu disesuaikan dengan sosiologis para penerimanya di daerah tersebut. Yang kedua adalah dakwah. Dakwah berasal dari bahasa Arab, yakni da'a yad'u da'watan, yang artinya adalah menyeru atau mengajak. Jadi kalau tadi tabligh itu adalah menyampaikan ajaran Islam, sedangkan dakwah adalah menyeru atau mengajak seseorang kepada ajaran Islam untuk diamalkan dalam kehidupan nyata supaya mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi kalau dakwah lebih kepada seruan kepada umat manusia untuk mengamalkan ajaran-ajaran Islam sehingga mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat.
Sedangkan orang yang melaksanakan dakwah disebut dengan dai. Di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 104 disampaikan bahwa artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruh dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Jadi dakwah dijelaskan dalam surat Ali Imran 104. Dari bentuk penyampaiannya, dakwah dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah dakwah bil lisan. Contohnya kultum, khutbah, atau kajian-kajian yang dilaksanakan di berbagai majelis taklim. Kemudian yang kedua, dakwah dengan tulisan atau disebut dengan dakwah bil kitabah. Seperti contohnya menulis buku ataupun membuat artikel-artikel yang ditempel di majalah maupun diunggah di internet. Yang ketiga, dakwah bil hal atau dakwah dengan perilaku, memberikan contoh yang baik kepada orang lain sesuai dengan ajaran Islam. Syarat menjadi dai ada 4 sama dengan syarat menjadi seorang mubalik, ya, yakni Islam, balik, berakal, dan mendalami ajaran Islam. Kemudian objek dan materi dakwah. Objek dakwah disebut mad'u, adalah orang yang didakwai atau orang yang diajak kepada agama Allah dan kebaikan. Objek dakwah meliputi seluruh umat manusia, termasuk dai pun bisa menjadi objek dakwah atau mad'u. Karena seorang dai pada dasarnya juga harus belajar, tetap harus memahami ajaran-ajaran Islam sampai akhir hayat, sehingga seorang dai pun pada saat-saat tertentu bisa menjadi seorang mad'u. Kemudian materi dakwah. Materi dakwah disebut juga al-maudhu, yaitu segala sesuatu yang disampaikan oleh subjek dakwah kepada objek dakwah yang meliputi seluruh ajaran Islam yang bersumber kepada Al-Quran dan hadis. Jadi materi dakwah atau al-maudhu, semua ajaran Islam yang merujuk kepada Al-Quran dan hadis, contohnya tentang akidah, kemudian tentang syariah, akhlak, serta muamalah. Metode dakwah atau asalibud dakwah, ada beberapa metode yang bisa dilakukan dalam berdakwah sesuai dengan Quran surat An-Nahl ayat 125. Yang pertama adalah berdakwah dengan hikmah. Hikmah memiliki beberapa penafsiran, antara lain hikmah dari Al-Quran dan Sunnah, ucapan ringkas yang mengandung banyak makna, serta manfaat serta rahasia dari setiap hal. Jadi ketika kita berdakwah dengan menggunakan metode hikmah, kita memberikan misalnya beberapa ayat yang ada di dalam Al-Quran, kita kupas tuntas rahasia-rahasia apa yang ada di dalam surat-surat tersebut, kita keluarkan hikmah yang ada di dalamnya. Kemudian metode dakwah yang kedua yaitu dengan mau'idhah hasanah. Mau'idhah hasanah mengandung beberapa makna. Yang pertama, memberikan motivasi untuk berbuat baik atau memberi peringatan akan akibat perbuatan buruk. Yang kedua, ucapannya yang lemah lembut. Dan terakhir, pengajaran yang mengandung pesan positif. Ketika kita berdakwah menggunakan mau'idhah hasanah, biasanya kita memberikan contoh-contoh atau motivasi sehingga objek dakwah menjadi mau berbuat baik atau memikirkan lagi ketika akan melakukan perbuatan buruk. Yang terakhir ada metode dengan mujadalah ahsan. Mujadalah ahsan adalah melakukan diskusi, bertukar pikiran ataupun membantah dengan perkataan yang lemah lembut dan tidak menggunakan ucapan yang kasar sehingga dapat diterima oleh lawan dengan lapang dada. Jadi ketika kita menghadapi objek dakwah atau orang yang didakwai, maka kita ajak bertukar pikiran, kita ajak berdiskusi sehingga mereka mau menerima apa yang kita sampaikan.
Nah, untuk hari ini anak-anak, apa yang saya sampaikan cukup sampai di sini. Terakhir ada tugas, yakni buatlah teks khutbah, tablik atau dakwah. Bisa dipilih salah satu dan silakan diunggah melalui aplikasi Taruna Sinau. Demikian, semoga apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah. Dan jangan lupa terapkan protokol kesehatan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.